Dalam sebuah laman media sosial, saya membaca sebuah kalimat yang membuat hati saya bergetar. Virus corona boleh saja terlanjur menyebar, tapi kebaikan dan kemurahan hati tak pantas untuk gentar. Ya, kebaikan harus terus bergulir, sebab pada hari ini ada orang-orang yang hidupnya harus ditopang dari kecukupan yang kita miliki. Hanya anugerahnya Tuhan beri, anugerahnya Tuhan beri, kuasanya. Saat ini jarak memisahkan kita, tapi kasih-Nya merangkul semua. Ia ingin kita bergandengan tangan, satukan kekuatan untuk mewujudkan kasih-Nya bagi sesama. Mari kita wujudkan kasih-Nya dengan bergabung dalam gerakan berbagi kasih untuk mereka yang membutuhkan. Saudara yang terpanggil untuk berbagi dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening Mandiri atas nama Majelis GKJ Jakarta dengan nomor rekening 1200909274993. Saudara dapat mengirimkan donasi dengan menambahkan nominal Rp19 pada setiap donasi yang ditransfer. Kiranya nasihat Rasul Paulus menjadi terang bagi kita dalam melakukan gerakan berbagi kasih. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari kita wujudkan gerakan berbagi kasih. Ibadah kok gini-gini aja. Kapan ya ada ibadah lagi kayak dulu? Badan Pelaksana Sinode ke-28 GKJ mengundang seluruh jemaat gereja-gereja sesinode GKJ beribadah bersama-sama tanggal 21 Mei dan akan disiarkan lewat kanal YouTube Sinode GKJ jam 6 pagi sudah bisa diakses. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing gereja yang berbeda-beda, maka Bapelsin juga menyediakan file berkaitan dengan liturgi, khotbah tertulis maupun juga video ibadah tanggal 21 bisa diunduh di link yang akan diberikan kepada Bapel kelas seluruh Sinode GKJ. Sekali lagi, mari kita beribadah bersama-sama dalam perjumpaan
untuk memuliakan Tuhan, menghayati iman kita dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan gereja-gereja sesinode GKJ. Biarlah semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari ibadah bersama. Bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, juga apa kabar anak-anak dan remaja yang Bude cintai. Saat ini seperti minggu-minggu yang lalu, kita masih belum bisa beribadah bersama di tempat ibadah di gereja kita. Tapi kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Harapan saya semua kita dalam keadaan sehat dan menjaga diri, dan dari rumah masing-masing kita beribadah bersama, bersyukur bersama, berdoa bersama, mensyukuri berkat Tuhan, menyatukan hati dan pikiran, dan bersama-sama kita saat ini hendak memasuki ibadah kita bersama. Selamat beribadah. Saudara-saudara sekalian, ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan kita bahwa Kristus yang bangkit meneguhkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Juga menyertai saudara. Di hari Minggu Paskah ke-6 ini, kita mengenang kembali kebangkitan Kristus melalui kisah perintah dari Yesus untuk menjalankan cinta kasih kepada murid-muridnya. Dan tema kita, kasih yang nyata ketika kita di dalam Allah, ketika kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Maka kita dimampukan untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara,
sahabat, kerabat, teman, keluarga, bahkan orang yang asing dengan kita. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Marilah kita mengakui dosa kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kasih-Mu kepada kami tak pernah berkesudahan. Namun kasih kami kepadamu sering terputus, karena kami mengabaikan perintah-Mu untuk saling mengasihi. Ampunilah kami, Tuhan. Pada saat pandemi sedang mengganggu hidup dan penghidupan banyak orang, ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan untuk mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. Dan kami hanya berdiam diri karena kami enggan menuruti perintah-Mu. Ampunilah kami, Tuhan. Redakanlah segala keberisikan hidup kami, agar kami lebih jernih dan lebih cermat dalam mendengarkan suara-Mu serta panggilan-Mu untuk menuruti segala perintah-Mu. Karena Engkaulah yang menghendaki agar kami tetap di dalam Engkau, dan kami merindukan kehadiran-Mu di dalam hidup kami selalu. Amin. Kini terimalah berita anugerah yang dibaca dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita buat, berita anugerah Tuhan sebagai berikut. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Terpujilah Allah yang baik kepada semua orang.
Kini marilah kita menaikkan doa syukur dan mohon pencerahan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkan maknanya. Kita berdoa. Bapa kami surgawi, bila kami mengingat akan apa yang telah Engkau lakukan untuk kami, hati kami dipenuhi oleh keheranan dan rasa syukur. Engkau memberikan putra-Mu bagi keselamatan kami. Engkau tidak meninggalkan kami dalam lembah kekelaman, tetapi mengirimkan terang Kristus untuk membimbing kami ke jalan kasih karunia dan kebenaran. Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang hidup dan sahabat yang sejati bagi kami di dalam Yesus Kristus, dan memberikan bagi kami sebuah komunitas yang berbela rasa. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami, atas hari baru yang masih dapat kami nikmati, atas keluarga, atas gereja, dan atas persaudaraan serta persahabatan yang makin kami rasakan nilainya pada situasi seperti yang kami alami saat ini. Kini kami ingin mendengar sabda-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Kini marilah kita membaca dari Alkitab, dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 hingga ayat 21. Percakapan atau kata-kata Yesus kepada para murid-Nya pada malam setelah mereka makan perjamuan terakhir. Yesus bersabda kepada mereka, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya bersyukur dapat hadir dalam
kesempatan ibadah yang sangat khusus pada masa yang sangat khusus dan bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan saya kira juga anak-anak. Kepada murid-muridnya, kepada para muridnya, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Kita bayangkan ruang di lantai 2, dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai the upper room, dan disitulah penyataan ini disampaikan oleh Yesus pada jamuan malam terakhir sebelum ia ditangkap. Para murid sudah makan sampai kenyang, kaki mereka sudah dibasuh oleh sang guru. Yudas Iskariot yang berkhianat sudah meninggalkan ruangan. Waktunya malam hari, di luar sudah gelap, dan pada saat itulah Yesus menyatakan bahwa dia akan meninggalkan para muridnya. Bagi kita sekarang, pada hari-hari ini, dalam arti tertentu, saya kira sejujurnya kita merindukan kembali janji Yesus itu, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Mengapa? Ya karena janji itu berbicara langsung kepada kita pada saat ini yang sedang cemas, yang sedang berhadapan dengan pandemi besar, yang sedang menghantui kita semua pada saat ini. Kita merasa berada dalam isolasi, jelas sekali. Bahkan kadang-kadang kita merasa terabaikan dan merasa sendiri, serta menyadari keringkihan kita dalam situasi semacam ini. Kita sadar betul akan keringkihan kita. Dan sabda Yesus ini mengingatkan kita bahwa kita tidak ditakdirkan untuk menjalani hidup kita di dunia ini tanpa identitas atau tanpa arah. Kita bukan pengembara-pengembara, musafir-musafir yang berjalan sendirian di padang gurun kehidupan yang rumpil ini. Bukan, kita bukan orang hilang yang tanpa identitas. Secara pasti, hidup kita memang harus melalui berbagai musim, berbagai momen, berbagai transisi dan transformasi, berbagai perubahan serta tragedi yang dapat menimbulkan perasaan yatim piatu. Dikatakan atau tidak dikatakan, kita mulai bertanya-tanya di dalam hati kita, bukan? Sekarang, lalu apa yang harus saya lakukan? Kemana arah perjalanan hidup saya selanjutnya? Apa yang akan terjadi berikutnya? Siapa yang akan mengasihi, merawat, dan mendampingi saya? Perasaan itu perasaan dari mereka yang ditinggalkan. Siapa yang akan berada di samping saya? Dan akan bagaimana nasibku nanti? Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, itulah beberapa pertanyaan khas dari rasa yatim piatu. Pertanyaan-pertanyaan itu saya bayangkan berkelindan juga di dalam hati dan pikiran para murid Yesus pada malam itu. Sang guru yang untuknya mereka telah rela meninggalkan segala sesuatu, kini mengatakan bahwa dia akan pergi. Dan kita bisa bayangkan reaksi para murid, kan? Kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yang lain, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini semua reaksi yatim piatu para murid yang tidak siap ditinggalkan oleh Yesus. Persis kalau seorang ibu harus pergi mungkin ke luar negeri untuk studi lanjut selama 1-2 tahun dan meninggalkan anak-anak serta ayah mereka di Indonesia, anak-anak akan serta-merta bertanya, bagaimana kalau ibu tidak ada? Kalau terjadi sesuatu, apa yang harus kami lakukan? Perasaan yatim piatu nyata sekali karena peran ibu yang sangat besar di dalam keluarga. Perasaan dan pertanyaan yang sama juga telah tersimpan
dalam-dalam dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini. Sejujurnya, dalam hati kita masing-masing. Kok jadi begini? Apakah kami ditinggalkan sendiri? Sementara tayangan berita terus-menerus mewartakan berita-berita yang mencekam tentang keadaan di mana-mana. Bagaimana kita dapat move forward? Bagaimana kita dapat move on secepatnya dan melanjutkan pekerjaan kita, pembangunan dan lain-lain? Siapa yang akan menolong kami? Setelah semua ini berakhir, lalu bagaimana? Dapatkah semuanya kembali normal seperti sedia kala? Sementara para ahli yang berpikir kritis sudah mulai memperhitungkan akan adanya bentuk kenormalan yang baru, yang tidak mungkin sama persis dengan kenormalan lama yang kita sudah biasa. Kita tahu, dan kita mungkin salah satunya, sebagai orang yang pernah dikasihi dan mengasihi, lalu kehilangan orang yang kita kasihi dan mengasihinya. Misalnya orang tua kita yang terkasih telah meninggalkan kita, pasangan hidup, anak yang telah meninggalkan kita lebih dahulu, sahabat, atau kehilangan rasa aman dan pengharapan. Kita yang mengalami itu semua, mengenal sekali pertanyaan-pertanyaan yatim piatu di atas tadi. Kita cemas membayangkan bahwa kita akan menjadi yatim piatu karena kita ditinggalkan oleh Allah atau oleh Yesus Kristus. Dan kecemasan itu menunjukkan realitas yang lebih dalam tentang manusia. Bahwa manusia memang bukan ciptaan yang dirancang untuk berdiri sendiri sebagai individu. Setiap orang, setiap manusia diciptakan untuk berada dalam jaringan relasi, mengasihi, dikasihi, untuk hidup berelasi dengan saling memberi dan menerima, untuk tinggal, untuk berada dalam relasi-relasi satu sama lain. Dan itu yang digambarkan, seperti Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa, sebuah antitesis dari keadaan yatim piatu. Dan Yesus jelas sekali mengatakan itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan itulah janjinya. Janji itu tidak akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita, oleh badai persoalan kita, oleh kematian, oleh perpisahan, atau oleh apapun. Kita tidak pernah dan tidak akan pernah ditinggalkan yatim piatu oleh Tuhan. Dan janji itu terdengar asing di telinga para murid pada malam yang mulai mencekam itu. Dan dalam percakapan yang sama Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa dia akan pergi dan akan kembali. Pergi dan kembali, dua hal yang arahnya saling berlawanan. Dan yang dikatakan oleh Yesus tidak lain adalah ajakan untuk melihat dan untuk hidup dengan cara yang berbeda. Mirip dengan dulu mungkin yang pernah kita tulis dalam surat kepada kekasih kita, aku pergi, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena kita harus menjalankan tugas dalam waktu tertentu ke tempat yang jauh atau pindah untuk waktu sementara di kota lain karena penugasan-penugasan tertentu. Meninggalkan dan datang kembali, absence dan presence. Dua dimensi yang saling tarik-menarik, tidak untuk dilihat sebagai hal yang saling terpisah, tapi itulah yang disodorkan oleh Yesus bagi kita melalui bacaan Injil hari ini. Ketegangan antara meninggalkan dan datang kembali itu membuat kita berhadapan muka dengan pertanyaan berikut. Dan ini pertanyaan menjadi krusial bagi kita semua pada saat-saat kritis semacam ini. Pertanyaannya, sejujurnya bagi kita, bagi Anda dan bagi saya, sejujurnya untuk kita, pemahaman kita tentang Yesus itu apakah sebatas memori,
sebatas ingatan atas sebuah peristiwa di masa lalu yang indah, atau sebuah realitas masa kini? Saya tidak bisa menjawab untuk Anda. Kita harus masing-masing memberi jawab dari pengalaman hidup kita sebagai orang percaya. Apakah Yesus itu hanya sebuah memori, sebuah ingatan, atau sebuah realitas bagi kita yang pada masa kini kita rasakan? Apakah peristiwa Yesus merupakan sebuah sentimental, kisah sentimental, sebuah sejarah yang membuat kita merasa nyaman, atau suatu pengalaman hidup yang menuntun, yang menantang, dan sekaligus yang merawat hidup kita pada masa kini? Dan menurut Yesus, bukan menurut saya, jawab atas pertanyaan itu ditentukan oleh kasih yang kita nyatakan dan kita penuhi melalui ketaatan kita kepada segala perintahnya. Perintah untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Perintah untuk mengasihi musuh-musuh kita. Perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Saya bertanya, siapa saja yang pernah kita basuh kakinya? Dan siapa saja yang pernah kita abaikan dan tidak kita basuh kakinya? Pertanyaan simbolik, tetapi sesuatu yang harus kita tanyakan kepada diri kita juga. Apakah ada batas untuk cinta kasih kita yang memisahkan orang-orang tertentu dari orang-orang lain yang kurang atau tidak kita kasihi? Adakah kita menuruti segala perintahnya? Apakah kasih kita bertumbuh, makin meluas dan transformatif, baik kepada diri sendiri maupun bagi dunia di sekitar kita? Kalau jawab kita positif, maka Yesus agaknya telah menjadi realitas kekinian kita. Dan kita melihat bahwa Ia memenuhi janjinya, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Namun andai kata ternyata kita tidak mengasihi sepenuhnya, dan kita membiarkan diri tertutup dalam kesendirian kita, maka agaknya kita telah membuat diri kita sendiri terbuang ke dalam status yatim piatu. Menerima dan melakukan perintah Yesus menjadi satu-satunya akses, menjadi satu-satunya channel untuk mengalami kehadiran Yesus yang telah berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tidak ada jalan lain, tidak ada channel lain. Dan menaati perintahnya bukan berarti Yesus selalu hadir di depan kita, tetapi ketaatan itu membuat kita terlibat dalam realitas kehadiran Yesus yang sedang aktif di tengah kehidupan manusia, terutama di tengah atau di antara mereka yang paling menderita. Menerima dan melakukan perintahnya tidak membuat kita tiba-tiba mengasihi, tidak membuat Yesus tiba-tiba mengasihi kita, tapi membuat kasih kita kepada Dia nyata terwujud. Kasih yang berasal dari kasih-Nya yang kekal, yang hadir di dalam diri kita, dalam hidup kita. Setiap kali kita berusaha melebarkan batas-batas kasih kita itu, maka sepertinya kita sedang mendorong, menjauhkan kemungkinan menjadi yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Setiap kali, dari hari ke hari, apapun yang sedang terjadi dan sedang menjadi pergumulan kita, Ia berjanji tidak akan pernah melalaikan, mengabaikan, meninggalkan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kita juga jangan mengabaikan diri kita sendiri atau mengabaikan sesama kita ke dalam situasi keyatim piatuan. Kita diajak untuk mengasihi dengan segenap keberadaan kita, seperti halnya Bapa dan Yesus
mengasihi kita, mengasihi Anda dan mengasihi saya dengan sepenuhnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita naikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa kami surgawi, bila kami mengingat akan apa yang telah Engkau lakukan bagi kami, hati kami dipenuhi oleh rasa heran dan rasa syukur. Engkau telah memberikan putramu bagi keselamatan kami. Engkau tidak meninggalkan kami dalam gelap, tapi mengirimkan terang Kristus untuk membimbing kami ke jalan kasih karunia dan kebenaran. Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang hidup dan sahabat yang sejati bagi kami di dalam Yesus Kristus. Engkau juga memberikan kepada kami komunitas yang berbela rasa. Kami tidak berkekurangan, Tuhan. Ya Allah, Yesus telah berjanji tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Dan saat ini kami meratap karena kami belum dapat bersekutu di dalam gedung gerejamu. Namun kami bersyukur karena kami boleh memuji namamu dari tempat kami masing-masing melalui jejaring virtual. Karena karunia tanggung jawab dan panggilanmu untuk saling mengasihi, maka kami mendoakan saudara-saudara kami yang merasa berada di dalam lembah kekelaman.
dalam waktu yang cukup lama. Hiburkanlah yang hancur hatinya, dan bebaskanlah mereka yang tertindas oleh kekhawatirannya. Berilah damai sejahtera-Mu kepada mereka yang gelisah dan cemas, serta sembuhkanlah yang sakit. Kuatkanlah mereka yang bekerja demi kesehatan masyarakat, para dokter dan pekerja medis lainnya. Lindungilah mereka dan keluarganya. Kepada para pemegang kekuasaan, berilah kearifan dan keberanian untuk memutuskan secara bijak. Ya Allah, Engkau memanggil kami untuk saling melayani dan berpartisipasi dalam karya-Mu yang sedang mendatangkan kerajaan-Mu di antara kami. Kuatkanlah gereja-Mu agar tidak cepat menjadi lelah dalam memberlakukan keadilan, kebenaran, kerendahan hati di jalan-Mu. Jalan Sang Gembala yang baik, yang telah memperdamaikan kami dengan diri-Mu, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan oleh masing-masing kepala keluarga untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing penatua kelompok. Penatua kelompok akan menolong saudara untuk menyerahkan persembahan tersebut ke gereja. 2. Persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri GKJ Jakarta dengan menambahkan nominal Rp1 pada setiap persembahan mingguan yang ditransfer. Marilah kita mendasari pemberian persembahan ini dengan ayat pengantar dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan yang senantiasa mencukupkan dan memelihara kehidupan kami sampai hari ini di tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur atas berbagai bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah agar kami senantiasa menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, pada hari ini, izinkan kami mempersembahkan rezeki yang asalnya dari Tuhan untuk keberlangsungan hidup sesama kami. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang bersih dan pikirannya jernih. Kiranya persembahan ini dapat terus menopang pelayanan kami bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemelihara kehidupan, kami berdoa. Amin. Saat dunia menolak karena tak percaya, saat dunia pun bimbang karena tak kenal Dia, Yesus memanggil kita jadi saksinya. Nyatakan sama, karena Yesus telah selamatkanmu. Percaya dan katakanlah karya dan kasih-Nya yang telah diperbuatannya dalam hidupmu.
salib, Yesus buktikan Dia cinta kau. Kini marilah kita bangkit berdiri dan menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Nyatakanlah kasih Kristus kepada orang-orang di sekelilingmu. Ya Yesus, bimbinglah kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita ini dengan penyertaan dan berkat-Nya selalu. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberimu damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Demikian saudara sekalian ibadah minggu kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kita semua dalam beribadah, sekalipun situasinya demikian di mana-mana. Terima kasih kepada rekan-rekan ministerium dan tim ibadah yang telah memberi jadwal kepada saya untuk berpartisipasi dalam pelayanan ibadah minggu. Ibadah ini direkam di rumah tinggal anak saya di Michigan, dan saya berterima kasih kepada mereka yang membantu menyediakan segala fasilitas untuk melakukan rekaman ini. Tetaplah kita berdisiplin dan menjaga kesehatan, dan terus saling mengingatkan, dan kita saling mendoakan. Terima kasih.
mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya. Namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip kelap, agar tiada